Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wade Dayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis kepuasan menggunakan metode LCS atau End User Computing Satisfaction. Analisis ini kami olah menggunakan software Smart PLS untuk melihat bagaimana berbagai dimensi sistem mempengaruhi kepuasan pengguna di lapangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami, yaitu pertama ada Wawade Hildayanti, saya sendiri sebagai koordinator dan pengumpul data. Kedua, Muhammad Aslam Hidayat. Ketiga, Miftahul Jannah. Keempat, Abdul Jadaan. Dan Jeremy Revaldo Lantuperisa. Baik, mari saja kita masuk ke inti penelitian. Dalam model penelitian ini, kami menggunakan 5 variabel independen yang merupakan pilar dari teori LCS. Pertama, ada manfaat atau disimbolkan sebagai X1, ya untuk mengukur nilai guna. Kedua, kemudahan atau X2, dia disebut sebagai ease of use. Ketiga, kinerja atau X3 yang berfokus pada efisiensi. Keempat, tampilan terkait estetika format. Dan terakhir, ada variabel keamanan atau X5 yang berkaitan dengan proteksi data. Nah, kelima variabel ini kami uji melalui pendekatan SEM atau Structural Equation Model untuk melihat sejauh mana pengaruhnya secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen kita, yaitu kepuasan pengguna atau disimbolkan sebagai Y. Nah, untuk melihat apakah indikator yang kami gunakan sudah valid atau belum, rekan saya akan menjelaskannya di bagian outer loading. Rekan saya. Ini sebagai orang kedua, saya akan menjembatani teori dan hasil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengolah bahan mentah dari responden hingga menjadi data yang siap diinterpretasi melalui analisis Smart PLS. Dan ini menggunakan model End User Computing Satisfaction. Kami mengukur kepuasan pengguna melalui 5 indikator utama: konten, akurasi, format, ease of use, dan timelines. Data ini kami peroleh dari 30 responden yang merupakan pengguna aktif sistem. Untuk menguji hipotesis kami menggunakan metode PLSM dengan bantuan perangkat software Smart PLS. Analisis kami bagi menjadi 2 tahap krusial. Yang pertama, outer loading. Di tahap awal kami memastikan setiap indikator benar-benar valid dan reliable. Kami memeriksa nilai loading factor, average, reference extraset, dan coverage alpha. Intinya kami memastikan hasil analisa kami atau alat ukur kami tidak rusak. Di sini kita bisa lihat manfaat, kemudahan, dan kepuasan itu semuanya valid atau diterima. Selanjutnya itu ada pada evaluasi inner model. Setelah alat ukur valid, barulah kita melihat hubungan antar variabel. Di sini kita melihat nilai R-square-nya untuk mengetahui seberapa besar variabel LCS mempengaruhi kepuasan, serta melakukan bootstrapping untuk menguji signifikasi hipotesis kita. Nah, mengapa Smart PLS? Mungkin muncul pertanyaan mengapa menggunakan Smart PLS. Kami memilih ini karena kemampuannya dalam menangani model yang kompleks dengan jumlah sampel yang cenderung kecil, serta tidak menuntut asumsi distribusi data yang normal. Hal ini sangat cocok dengan karakteristik data lapangan yang kami peroleh. Bisa dilihat juga di sini evaluasi inner model itu atau R-square-nya 75,2%. Variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variansi kepuasan pengguna. Model ini tergolong kuat karena nilai R-square-nya di atas threshold yaitu 0,67. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri atau presentasi ketiga. Baik, selanjutnya saya di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi jalur atau direct effect. Setelah kita melihat kekuatan model tadi di angka 75,2, sekarang mari kita bedah variabel mana yang memberikan kontribusi terbesar dari hasil path confident. Terlihat bahwa variabel keamanan itu X5 memiliki skor tertinggi, yaitu 0,617. Ini menunjukkan adanya kontribusi positif yang sangat dominan. Menariknya, variabel kemudahan X2 itu justru menunjukkan angka negatif min 0,355. Namun jangan terkecoh dengan besaran angka ini saja, karena kita harus melihat apakah pengaruh-pengaruh ini bersifat signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Slide selanjutnya itu ya uji signifikasi atau p-value. Ini bagian paling krusial dari penelitian kami, itu uji hipotesis. Dalam statistik, sebuah hubungan dikatakan signifikan jika nilai p-value berada di bawah 0,05. Jika kita lihat tabel ini, ada temuan yang cukup mengejutkan. Ternyata manfaat, kemudahan, kinerja, dan tampilan memiliki p-value yang jauh di atas 0,05. Artinya, keempat faktor tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dalam studi kasus ini.
Hanya ada satu variabel yang lolos uji signifikan, yaitu keamanan, kepuasan dengan p-value sebesar 0,02 dan tes statistik yang kuat di angka 3,040. Hal ini membuktikan bahwa bagi responden kami, rasa aman terhadap data adalah penentu utama apakah mereka puas atau tidak terhadap sistem. Jauh melampaui faktor tampilan maupun kemudahan akses. Analisis lebih dalam mengenai fenomena keamanan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai temuan utama atau utama kami, yakni keamanan. Di sini ditunjukkan pada slide, dilihat bahwa data menunjukkan bahwa dari 5 dimensi USJS yang ada, hanya keamanan atau security yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena jika pengguna merasa aman, maka dia juga akan merasa puas. Oleh karena itu, keamanan ini merupakan faktor yang sangat penting, faktor yang paling berpengaruh terhadap USJS pada aplikasi ini. Terlebih lagi, aplikasi ini merupakan aplikasi yang mengatur data laporan masyarakat, yang mana ini merupakan data yang cukup sensitif. Faktor keamanan menjadi faktor yang paling signifikan berpengaruh pada kepuasan dari sang pengguna. Next slide. Analisis faktor non signifikannya. Di sini kita bisa lihat bahwa dimensi manfaat, kemudahan, kinerja, dan tampilan memiliki p-value kurang lebih besar daripada 0,05. Yang artinya, tampilan dan kinerja belum menjadi prioritas penentu pada kepuasan bagi responden saat ini. Dan untuk kemudahan sendiri, kita mungkin sudah terbiasa dengan sistem sehingga kemudahan tidak lagi menjadi faktor pipitan atau delay faktor lagi. Ini bisa terjadi mungkin karena responden yang kami ambil itu adalah responden yang cukup paham tentang teknologi, sehingga untuk kemudahan sendiri itu bisa sangat terbiasa dengan sistem yang tergolong cukup sederhana ini. Dan untuk tampilan sendiri, kenapa belum bisa menjadi prioritas? Kami berasumsi bahwa responden itu cukup puas terhadap tampilannya saat ini, karena tampilan saat ini sudah sangat sederhana sehingga memudahkan sebenarnya. Oke. Selanjutnya saya serahkan pada presentasi berikutnya. Baik, di sini saya akan lanjut memasuki ringkasan dimensi EUCS. Penelitian kita menyoroti 4 pilar utama. Pertama adalah konten, yaitu relevansi isi informasi. Yang kedua, format yang mencakup tampilan dan struktur data. Ketiga, timeliness atau ketepatan waktu akses. Namun, hasil analisis Smart PLS kita secara konsisten menunjukkan bahwa security adalah aspek yang sangat berpengaruh. Artinya, bagi pengguna kita, meskipun kontennya bagus atau formatnya menarik, keputusan mereka tidak akan maksimal tanpa rasa aman dan dalam bertransaksi. Oke, baik, ke slide selanjutnya. Selanjutnya, sebagai kesimpulan akhir, model EUCS yang kita bangun memiliki tingkat akurasi prediksi yang sangat kuat, di angka 75,2%. Namun, strategi ke depan harus kita fokuskan pada penguatan infrastruktur keamanan, karena faktor inilah yang paling nyata dampaknya bagi pengguna. Kami merekomendasikan 3 langkah strategis. Yang pertama, mengoptimalkan protokol enkripsi data. Kedua, menyederhanakan antarmuka atau X2 tanpa mengurangi standar keamanan. Dan ketiga, melakukan evaluasi berkala pada konten informasi X1 agar pesan yang disampaikan tetap tepat sasaran. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.